itu tidak hanya berkaitan dengan percintaan saja, itu dipakai untuk mungkin pekerjaan atau mungkin dipakai untuk uh, orang usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kita di Paguyuban Nur Ahad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelet dapat mendatangkan rezeki. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, masuk ke pembahasan. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, sebetulnya apa sih itu pelet? Jadi mungkin secara umum pelet orang ketahui adalah yang berkaitan dengan gendam, atau mungkin bisa dibilang gendam sukma atau gendam asmara atau yang lainnya ya. Tentunya yang berkaitan dengan percintaan atau berkaitan dengan lawan jenis. Ya, kalau laki-laki ya ke perempuan, kalau perempuan ya ke laki-laki. Yang umum orang ketahui seperti itu. Namun sebetulnya pelet tadi itu tidak hanya berkaitan dengan percintaan saja, tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari saja. Sebetulnya banyak, bisa juga dipakai untuk mungkin pekerjaan atau mungkin dipakai untuk uh, orang usaha dan lain sebagainya. Di sini yang kita bahas berkaitan dengan rezeki. Nah, yang lebih mengarah lagi mungkin berkaitan dengan orang yang usaha ya, mungkin usaha kuliner khususnya. Karena mungkin semua orang tahulah ya, kalau orang usaha itu pasti berkaitan dengan rasa mungkin di sana kurang bagaimana atau di sana kurang bagaimana, atau mungkin di sana ada plusnya, lebih enak dirasa begini atau di sana lebih enak dirasa yang seperti apa kan gitu. Cuman sebelum saya membeberkan, menjelaskan yang saya maksud pelet dapat mendatangkan rezeki, itu perlu diketahui ya. Jadi tadi juga saya singgung di depan kalau pelet itu berkaitan dengan mungkin gendam sukma atau gendam asmara atau apa. Jadi gendam itu apa ya? Jadi gendam itu ya mungkin kayak orang hipnotis begitu. Jadi gendam itu yang kita mainkan adalah rasa, adalah mungkin sukmanya, perasaan hati dan pikirannya, kan begitu. Makanya bahasanya adalah gendam sukma. Jadi yang diolah adalah itu. Kalau orang sudah terkena gendam sukma, itu kalau berkaitan dengan percintaan mungkin ya itu tadi, akhirnya akan merasa pengen ketemu terus, akan kangen terus, dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah bisa nyaman kalau jauh, kan begitu. Itu berkaitan dengan dendam sukma yang menjurus ke masalah pribadi atau mungkin percintaan atau apa kan begitu. Nah ini berkaitan dengan rezeki tadi. Jadi rezeki di sini, rezeki kan tentunya kalau dikategorikan rezeki, rezeki tidak hanya uang saja ya. Rezeki itu ya bisa rezeki sehat, rezeki mungkin usia panjang dan nikmat-nikmat yang lainnya tentunya, mungkin ilmu yang bermanfaat seperti itu. Cuma yang di sini yang saya maksud pelet dapat mendatangkan rezeki di sini berkaitan dengan uang ya, dengan orang usaha tadi. Jadi saat kita makan di rumah makan tertentu atau di warung-warung tertentu yang mungkin menggunakan pelet atau gendam, ya mungkin orang yang berkaitan atau orang yang punya usaha mungkin dia tidak tahu itu lebih detailnya seperti apa. Mungkin dia cuma minta ke orang yang tahu atau orang yang pintar berkaitan dengan spiritual, dia cuma pengen supaya warungnya laris. Dan gimana caranya, dia kan biasanya begitu. Jadi dia ibaratnya borongan, jadi nggak mau tahu yang betul
minta tolong supaya warungnya laris dan begitu. Tidak tahu caranya seperti apa. Dan sebetulnya berkaitan dengan itu tadi, dengan pelet yang menjerumus ke gendam sukma tadi. Jadi yang diambil adalah rasanya sukmanya. Jadi sekali dia sudah makan di situ, lidahnya akhirnya akan mempunyai ketertarikan. Jadi dia merasakan di tempat lain itu tidak seenak di situ. Terus perasaannya akan merasa ketagihan. Jadi kalau orang yang lazimnya pengen itu ya kalau seandainya nggak keturutan ya sudah, ibaratnya wah saya pengen makan di warung makan A ini kan gitu, karena terbentur situasi dan kondisi tidak dapat makan di tempat makan yang diingini, ya sudah berarti biasa gitu, ya sudah karena mungkin cuaca hujan atau mungkin waktunya nggak sempet atau apa, ya sudah kita nggak merasakan jiwa kita itu bergejolak, kita nggak merasakan ada tantangan dari dalam, dari jiwa kita, dari hati kita gitu, karena memang kita rasio dengan pikiran kita kondisinya tidak memungkinkan kan begitu. Tapi kalau yang sudah terkena gendam sukma berkaitan dengan rasa tadi, itu akhirnya akan menimbulkan kegelisahan. Jadi pokoknya pengennya harus gitu. Jadi duduk menjadi tidak nyaman, berdiri tidak nyaman. Jadi pokoknya kebayang-bayang terus itu, kebayang-bayang terus dengan makanan yang di sana tadi, kebayang-bayang terus dengan rasanya, oh di sana enak kayak gini, suasananya kayaknya tepat, kayaknya rasanya pas gitu. Jadi akhirnya ya kayak orang rindu berat gitu. Tapi ini berkaitan dengan keinginan untuk makan tadi, rindu berat, pengennya harus gimana caranya. Jadi akhirnya tidak mau tahu mau hujan mau situasinya lagi repot lagi apa, pokoknya harus ke sana mengalahkan segala sesuatu yang lainnya kan gitu. Nah ini kayak kalau mungkin teman-teman ada yang merasakan hal seperti itu ya perlu introspeksi lah. Kira-kira wajar apa tidak kalau memang mempunyai rasa yang demikian itu berkaitan dengan rasa ingin uh, makan lah atau mungkin pengen merasakan makanan kan gitu. Ya tentunya kalau bagi saya sangat tidak wajar ya gitu. Selain itu mungkin bisa berkaitan dengan tadi dendam sukma pelet yang berkaitan dengan makanan tadi, ini bisa berarti ada sesuatu hal yang tidak normal di dalam diri kita kan gitu. Masa iya kita hanya akan menuruti alwamah kita, keinginan kita untuk makan sampai segitunya kan gitu, sampai mengalahkan kepentingan yang lainnya. Karena kalau yang sudah sampai ke level itu, dia sholat pun tuh menjadi tidak nyaman, kepikiran terus. Jadi saat sudah mulai sholat ya kepikiran terus, karena itu tadi terkena bisikan, terkena bujukan tadi. Nah, ini berarti kita harus introspeksi diri. Kalau memang sudah kita sadari betul ada yang tidak beres, kita mulai harus tingkatkan ibadah kita, atau kita minta tolong ke orang yang mengerti supaya uh, mungkin kalau yang bisa rupiah ya mungkin rupiah, atau kita minum air doa atau apa supaya apa menenangkan jiwa kita, mengembalikan posisi kita di tempat yang semestinya. Jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu tadi, nafsu yang berkaitan dengan pengen makan tadi, karena sudah ada energi yang dari luar yang mencoba mengaduk-aduk rasa kita tadi untuk ketergantungan dengan satu tempat makan atau rasa tertentu tadi, seperti itu. Jadi kenapa saya bilang pelet bisa mendatangkan rezeki, karena dengan kita yang tadi semua banyak orang yang merasa kena rasa seperti itu, kena keinginan yang kuat seperti itu, akhirnya kan dia kan datang semuanya, beli dan lain sebagainya. Akhirnya kan ya rezeki datang yang berusaha tadi, maksudnya berusaha itu yang mempunyai warung makan, akhirnya kan pasti banyak pembelinya, seperti itu. Namun bicara masalah label itu baik dan tidak baiknya ya tentunya tidak baik, karena dia hanya mementingkan urusan dunia. Karena sering saya sampaikan, kebenaran yang hakiki itu ukurannya adalah dunia akhirat, jadi tidak hanya dunia.
Buat apa kaya dunia kalau dia tidak mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, kan gitu. Jadi yang paling utama adalah apapun, saya mengajak ke teman-teman semuanya, apapun usahanya kita harus yakin setiap kali kita usaha, insya Allah pasti ada jalan. Setiap orang berjualan pasti ada yang beli. Nah, berkaitan dengan banyak dan tidak banyak yang beli, itu tergantung upaya kita. Upaya dalam hal yang baik tentunya, ya, promosinya atau kesabaran kita dan lain sebagainya. Kalau kita lillahi ta'ala, ridho, insya Allah kita juga kita ridho dengan takdirnya Allah, insya Allah Allah juga ridho pada usaha kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata. Saya akhiri mungkin, saya ingatkan yang terakhir kalinya, kebenaran yang hakiki itu hanya hak milik Allah. Manusia hanya melakukan pengetahuan yang tidak seberapa. Itu saja. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.